Yes, kita lanjut ke video tentang aliran mantap melalui sistem pipa. Oke, saya turn on dulu pennya. Oke, ini adalah jadi untuk aliran mantap melalui sistem pipa sebenarnya ada beberapa soal yang perlu dibahas. Cuman yang di video ini kita akan membahas dua soal saja untuk subbab di bab aliran mantap melalui sistem pipa. Yang pertama adalah pipa yang secara seri, kemudian yang kedua tentang paralel. Sebenarnya yang ketiga tentang Hardy Cross itu sebenarnya udah kita bahas waktu pertemuan sinkron kemarin ya, jadi nggak perlu saya bahas kembali di video ini. Oke, jadi untuk video ini kita membahas soal yang pipa sistem seri dan sistem paralel. Oke, jadi untuk yang pertama ini soal pipa secara seri. Jadi ada kolam A dan B dengan beda tinggi itu muka airnya 25 meter. Jadi kolam A lebih tinggi, berarti ini kolam A, ini kolam B, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk pertama kali kita mengerjakan soal mekanika fluida adalah digambar terlebih dahulu. Oke, dihubungkan oleh serangkaian pipa 1, 2, 3. Jadi ada pipa 1 di sini, pipa 2 di sini, pipa 3. Tinggal nanti ukurannya berapa kan? Oke, pipa 1 diameter 30 inci. Ini 30 inci ya, diameter. Jadi D1 diameter, L1 panjangnya berapa? Panjangnya ini L, ini diameter. Kemudian koefisien geseknya 0,016. Pipa 2 20 inci, 400 meter, 0,014. Pipa 3 24 inci, panjangnya 450 meter, koefisien geseknya 0,14. Oke, untuk kehilangan tinggi tenaga sekunder diabaikan. Kita diminta untuk melakukan analisis debit pipanya berapa, kemudian tekanan pada titik sambung. Titik sambung itu berarti di sini. Jadi ketika ada perubahan perlambang pipa itu ada tekanan pada titik sambung. Jika jarak antara muka air pada kedua kolam dan sumbu pipa adalah 10 meter. Jadi jarak airnya ke kedua kolam semua 10 meter. Kemudian kita diminta untuk menentukan panjang pipa ekivalen. Nanti gambarnya seperti ini. Jadi kita punya pipa 1, pipa 2, pipa 3, diameternya tadi kan besar, mengecil, membesar. Kemudian tadi kita diminta untuk menghitung debit yang terjadi, kemudian tekanan di sambungan ini, sambungan di titik C, sambungan di titik E, itu seberapa. Kemudian ada panjang pipa ekivalen. Yang tekanan titik sambung pipa yang soal 2 ini adalah muka air pada kedua kolam dan sumbu pipa 10 meter, itu berarti di sini. Jadi dari sumbu pipa ini ke muka air itu 10 meter kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas masalah karakteristik pipanya terlebih dahulu. Oke, karakteristik pipa. Jadi kita punya pipa tadi L1, L2, L3 gitu ya. Pipa 1 ini 600 meter, ini 400 meter, kemudian 450 meter. D1 nya tadi kan 30 inci dijadiin meter, 0,762 meter. Diameter 2 nya 0,508 meter. D3 nya adalah 0,6096 meter. Oke, dengan koefisien gesek tadi untuk pipa 1 0,016, koefisien gesek 2 0,014, koefisien gesek 3 0,018. Oke, sekarang kita mencari debit aliran. Debit alirnya sebenarnya rumusnya sudah kita bahas di pertemuan secara sinkron ya. Jadi tidak akan saya share secara detail. Jadi langsung saja ke contohnya, langsung contoh perhitungannya. Jadi untuk persamaan tenaganya, persamaan tenaga untuk H, rumus H itu kita mencari debit. Yang pertama H, kehilangan tenaga total di sini. Itu kan HF1 ditambah HF2 tambah HF3. Jadi bagian sini itu H. Oke, dimana H itu sudah diketahui sebesar 25 meter ketinggiannya antara muka air di kolam A, muka air di kolam B, selisihnya 25 meter, itu namanya H. Hanya itu HF1 ditambah HF2 ditambah HF3. Nah, oke, secara seri rumusnya adalah 8F1 L1 G1 kuadrat
interpretasi P kuadrat D1 pangkat 5 kayak gini kan, sama seperti yang pipa 2 juga seperti itu rumusnya, tinggal di tambah-tambah aja sesuai dengan rumus dan data yang ada. G P kuadrat D3 pangkat 5 seperti itu. Oke, kemudian kita tinggal masukkan angka-angkanya. Hanya kita punya 25, kemudian 8 dikali 0,016 dikali 600 dikali Q1 kuadrat, karena belum diketahui kan Q1 nya berapa. Kemudian 9,81 Pi kuadrat diameternya 0,762 pangkat 5 kayak gini. Terus ditambah lagi 8 0,014 400 Q2 kuadrat 9,81 Pi kuadrat diameternya 0,585 pangkat 5 ditambah 8 0,018 dikali 450 dikali Q3 kuadrat seperti ini 9,81 Pi kuadrat 0,6096 pangkat 5. Nah, dengan persamaan kontinuitas di pipa seri itu kan rumusnya adalah untuk Q itu kan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 kan, hasilnya sama. Jadi angka Q1 ini nilainya sama, sehingga bisa kita sebut ini nanti sebagai simbol Q. Ini jadi Q, ini Q, ini Q. Akhirnya setelah kita analisis 25 sama dengan 30,88 Q kuadrat tambah 13,677 Q kuadrat tambah 7,95 Q kuadrat, sehingga hasilnya adalah untuk ini 25 sama dengan 24,715 Q kuadrat, sehingga debit yang terjadi adalah 1,006 meter kubik per detik gitu. Oke, itu soal yang pertama kita dapat seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua kita diminta untuk menentukan tekanan pada titik sambung. Tekanan titik sambung kan ada dua berarti ya, ada di titik C dan titik E. Titik sambungnya itu yang ini titik C, titik E, berarti ada dua kan. Nah, untuk tinggi tekanan di titik C kan P1 per gamma gini kan, bukan P1, PC. Jadi kayak tinggi tekanan waktu kemarin waktu kita membahas persamaan Bernoulli kan kita mau mencari itu. Jadi P1 gamma itu tingginya dari sini ke sini itu adalah 10. Oke, 10 ditambah X min HF1 kan, jadi kita pengen nyari ini kan, ini P1 PC gamma. Jadi kan angkanya adalah X ini ditambah 10 ini dikurangi HF1 ini, seperti itu. Kemudian untuk tekanan di sini PE gamma sama dengan berapa? Sama aja 10. Untuk PE tekanan yang di E adalah sama seperti kita cara ngitung tadi. Jadi 10 ini ya, 10 ini plus Y dikurangi HF1, kemudian dikurangi lagi juga HF2, jadi kayak dikurangi seperti ini. Oke, seperti itu kita mencari yang tekanan tinggi tekanan di titik E, kayak gitu nanti rumusnya. Oke, kita mencari yang di titik C terlebih dahulu. Oke, jadi untuk yang X adalah jarak vertikal, ini ya, jarak vertikal dari titik C ke sambungan kolam dan ujung hulu pipa 1. Jadi untuk menentukan nilai X nanti adalah L1 tambah L2 plus L3 dikali H. Untuk Y L1 tambah L2 tambah L2 tambah L3 dikali H. Jadi X ini X L1 per L1 tambah L2 L3 dikalikan H.
Kemudian untuk yang Y ini adalah L1 tambah L2 per L1 L2 L3 dikali H. Jadi kayak rumus kesebangunan. Paham nggak? Gini, misalnya gini loh. Misalnya kita kan nyari titik X di sini kan gambarnya seperti ini, kayak segitiga kan itu. Segitiga ini X. Misalnya ini X di sini ya. Ini X di sini. Ini L1, ini L2, ini L3. Terus ini tuh H. H paling besar. Jadi kalau kita nyari X di sini, kayak X, kayak rumus kesebangunan itu, misalnya X itu akan sebangun dengan H. X itu punya sisi di sini L1, sedangkan H itu L1 L2 plus L3. Sehingga untuk X adalah L1 per L1 L2 per 3 dikalikan H, kayak gitu. Nah untuk Y juga sama. Kalau Y kan di sini, Y kan, berarti adalah Y L1 plus L2 H L1 L2 plus L3, kayak gitu. Jadi akhirnya jadinya rumusnya seperti ini, biar nggak bingung. Oke, ketika kita hitung di sini kita punya 600 di total sebesar 1450 dikalikan 25, sehingga X nya adalah 10,345 meter. Oke, nilai X nya itu. Untuk yang Y juga sama, 1450 dikali 25 hasilnya adalah 17,241 meter. Oke, kita mencari kehilangan tenaga sekarang. HF1 itu rumusnya sama, HFL G P kuadrat D145 Q1 kuadrat. Hasilnya adalah 3,088 dikalikan Q1 kuadrat dikalikan 1,006 kuadrat. Hasilnya adalah 3,125 meter, kayak gini. Jadi ini rumusnya HF1 itu udah kita hitung di sini loh. Oh, ini yang ini kan hasilnya adalah ini 3,088 Q kuadrat. Kemudian untuk HF2 itu juga kita udah hitung sebenarnya rumusnya, 8F2L2 G P kuadrat D kuadrat pangkat 5 Q2 kuadrat. Kan hasilnya adalah ini 13,677 dikali 1,066 kuadrat, sehingga kehilangan tenaganya adalah 13,842 meter. Oke, kembali ke titik C tadi ya. Titik C tinggi tekanannya berapa? Kita punya tadi rumusnya PC per gamma sama dengan 10 plus X min HF1 sama dengan 10. X nya diketahui 10,345 dikurangi HF1, hasilnya 17,22 meter. Kemudian tekanan, kan kita mencari tekanan di titik C ya, kita masih punya berat jenis di sini, berarti adalah 17,22 dikalikan gamma berat jenisnya. Jadi ini adalah biasanya 1000-an nilainya. Ton per meter kubik. Jadi kalau misalnya satuannya ton, itu nilainya berarti di sini 1. Tapi kalau misalnya mau dijadiin kilogram force per centimeter kubik persegi maksudnya, hasilnya 17,22 dikali 1000 per 10.000, hasilnya 1,722 kilogram force per centimeter persegi. Atau kalau misalnya teman-teman nggak ngerti berat jenisnya berapa, kan rumusnya adalah PC sama dengan
17,22 ini kan berat jenis. Rumusnya kan seperti ini, rho kali G. Nah kayak ini aja, 17,22, massa jenisnya 1000, gravitasi 9,81, hasilnya adalah 168.928 Newton per meter persegi. Ini hasilnya 168,9 kilonewton per meter persegi. Ini kalau satuannya SI. Ini satuannya tadi MKS. Seperti itu. Oke, itu titik C. Sekarang titik E tekanannya. Rumusnya kan udah kita bahas tadi ya. PE per gamma sama dengan 10 plus Y min HF1 plus HF2. Berarti ini kan 10 ditambah 17,241 min 16,967, hasilnya adalah 10,274 meter gini kan. Sama caranya kayak tadi, PE per gamma sama dengan 10,274. Jadi PE ini 10,274 dikalikan 1, tapi nanti satuannya adalah ton per meter persegi atau 1,0274 kg force per cm persegi. Satuannya MKS. Kalau satuannya SI berarti yang kayak tadi itu, ini dijadiin massa jenis dikalikan gravitasi. Jadi PE sama dengan 10,274 dikalikan massa jenisnya dikalikan gravitasi. Hasilnya adalah 100,788 Newton per meter persegi. Itu satuannya SI. Atau 100 atau sorry, 100.000 kalau dijadiin kilonewton 100,7 Newton, 100,7 kilonewton per meter persegi kayak gitu. Oke, yang terakhir setelah kita dapat tekanan di titik sambungnya, ini yang terakhir nomor 3 adalah panjang pipa ekuivalen. Itu sebenarnya rumusnya udah ada yang kita bahas kemarin ya, pipa ekuivalen panjangnya. Jadi kita punya HE ekuivalen DE pangkat 5 FE, kemudian ada F1 L1 D1 pangkat 5, kemudian F2 L2 D2 pangkat 5 ditambah F3 L3 D3 pangkat 5 seperti ini, sehingga nilai LE ekuivalennya adalah 0,762 pangkat 5, 0,016, ini 0,016 dikalikan 600 dikalikan 0,762 pangkat 5 ditambah 0,014 dikalikan 400, 0,508 pangkat 5 tambah 0,018 450, 0,6096 pangkat 5 kayak gini. Jadi hasilnya adalah kita punya LE sebesar panjang efektif panjang ekuivalen 4802,76 meter kayak ini. Jadi nilai DE dan FE nya itu disamakan dengan pipa 1, DE dan FE ini. Oke, seperti itu. Mungkin bentar saya cek terlebih dahulu terkait rumusnya, apakah sudah sesuai atau belum. Seharusnya sudah sesuai. Oh sorry, ini lambangnya bukan HE, ini LE, panjang efektif kayak ini. Panjang efektif, panjang efektif, panjang efektif. Jadi untuk nilai DE dan FE ini disesuaikan dengan pipa 1. DE dan FE disesuaikan dengan pipa 1. Oke, jadi seperti itu. Selesai untuk masalah pipa, sistem pipa aliran mantap dengan sistem seri. Oke, sekarang yang terakhir kita membahas masalah aliran mantapnya itu melalui sistem yang paralel. Jadi seperti ini, air dipompa dari kolam A dan kolam B. Ini paralel ya, paralel. Pipanya pipa 1 di 124 inci, panjangnya 450 meter, bercabang jadi 2. Jadi kayak pipa 1 di sini terus bercabang jadi 2 kayak gini. Di duanya 12 inci, panjangnya 600 meter, pipa 3 nya 18 inci dan panjangnya 600 meter. Pompa terletak
pada kolam A dan muka air. Jadi kalau pompa terletak di kolam A, berarti itu dia lebih rendah karena kan dia akan memompa ke atas. Berarti pipa B kurang lebih di sinilah ya. Nanti sketsanya kan seperti ini. Jadi ada pipa 1 kemudian bercabang jadi pipa 2 cabang kayak gini. Kurang lebih nanti gambarnya seperti itu. Pompa terletak pada kolam A dan muka air kolam B berada 60 meter di atas muka air kolam A. Jadi koefisien gesekan untuk semua pipa itu sama 0,02, debitnya 300 liter per detik, udah diketahui. Nah sekarang kita pengen tahu panjang pipa ekivalen terhadap pipa 1, daya pompa dalam tenaga kuda, efisiensinya itu 75%, debit masing-masing pipa bercabang seperti apa. Oke, jadi gambarnya seperti ini kan, kita punya kolam A dan kolam B, kemudian gapnya atau selisih permukaan di B dan A dan 60 meter kayak gini. Pipanya bercabang dari 1 menjadi 2 dan 3. Nah ini untuk kehilangan tenaga akibat perubahan penampang atau percabangan itu HF1 di sini. HF1, kemudian ini adalah HF2. Nah untuk tinggi ini adalah penjumlahan antara HF1 dan HF2 seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama kita mungkin karakteristik pipanya terlebih dahulu ya. Karakteristik pipa. Jadi ada pipa 1, pipa 2, pipa 3. Ini panjangnya, ini diameternya, ini koefisien geseknya. Jadi panjangnya di sini ada 450 meter, 400 meter, kemudian 450 meter. Kemudian pipa satunya 24 inci dijadikan meter ya, jadi meter 0,696, 0,3048, 0,4572. Untuk koefisien geseknya sama 0,02 seperti ini. Kemudian rumus kehilangan tenaga itu sama kayak yang tadi itu, jadi kayak rumus general itu seperti ini. Jadi tinggal diganti sesuai pipanya aja, sehingga debitnya itu adalah bisa dicari seperti ini. HF dikalikan gravitasi P kuadrat D pangkat 5 8FL kayak gini kan. Nah kemudian untuk panjang ekuivalen untuk pipa paralel, contoh soal yang pertama sesuai dengan dasar teori rumus empiris yang kita bahas pada pertemuan sinkron itu, pipa ekuivalen dihitung dengan rumus seperti ini. DE pangkat 5 FE LE setengah. Jadi ini adalah pipa yang mempunyai hubungan paralel, pipa 2 dan 3 diganti oleh pipa ekuivalen terhadap pipa 1. Jadi yang dihitung seperti ini. Kita ada pipa yang 2 pangkat 5 F2 L2 setengah ditambah pipa 3 F3 L3 setengah. Oke, jadi ingat ya bahwa pipa yang memiliki hubungan paralel kan pipa 2 dan pipa 3. Mana sih? Pipa 2, pipa 3 ini kan paralel kan. Nah, kemudian diganti oleh pipa ekuivalen terhadap pipa 1. Jadi pipa ini diganti kayak pipa ekuivalen terhadap pipa 1. Jadi yang kita tinjau itu adalah pipa 2 yang pipa 3 kayak gitu. Nah, kita mengambil FE itu sama dengan F1 di pipa 1. Kemudian DE di sini adalah diameternya sama dengan pipa 1. Oke, sehingga setelah kita mendapatkan asumsi tersebut, kita bisa langsung memasukkan angkanya. Angkanya ya tinggal dimasukin aja sebenarnya kan. 0,6096 pangkat 5 0,02. Nah, kita mencari LE nya berapa nanti. Ini setengah. Kemudian 0,3048 pangkat 5 0,02 dikali 600 ditambah ini dipangkatkan setengah, kemudian 0,4572 pangkat 5 0,02 dikali 600 pangkat setengah, hasilnya 2,0516 akar LE sama dengan 0,048 ditambah
0,0408, sehingga LE nya adalah ekuivalennya 1361,2 meter. Ini panjang ekuivalen pipa 1 pipa 2 dan pipa 3. Nah, untuk panjang ekuivalen total LE total itu berarti kan LE yang ini 1361,2 ditambah dengan panjang pipa satunya. Panjang pipa 1 adalah 450 meter. Sehingga hasilnya panjang pipa ekuivalen di sini 18,2 meter. Jadi ekuivalen itu kayak apa ya? Membuat panjang pipa 2, pipa 3 itu jadi satu kayak gitu loh. Nah, kemudian setelah itu kita ekuivalenkan dengan pipa yang udah lurus, yaitu pipa 1. Sehingga panjang ekuivalen totalnya seperti itu. Oke, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, kita membahas masalah daya pompa. Daya pompa itu rumusnya sama seperti yang kemarin kita bahas. Jadi yang pertama kita mencari HF terlebih dahulu. Rumusnya sama ya, kayak yang tadi kita bahas, tinggal dimasukin angkanya. Jadi 8 dikali 0,02 dikali 18 plus 0,2. Jadi ini panjang yang ini, panjang yang ini L itu panjang ekuivalen, panjang totalnya, tapi panjang totalnya ekuivalen 9,81 pi kuadrat 0,6096 pangkat 5 0,3 kuadrat 3,2 meter. Itu kehilangan tenaganya. Tinggi tekanan efektif itu kan H adalah ini kan H oh iya benar, H kehilangan tenaga. Jadi H itu seperti ini. Karena yang kehilangan tenaganya udah dihitung setelah ekuivalen, berarti kehilangan tenaganya adalah HS tambah HF kayak gitu. Jadi yang HF1, HF2 kayak gini kan, ini kan sebelum ekuivalen kan. Nah, yang HF yang ekuivalen itu kira-kira mungkin jadinya kan seperti ini. Ini HS tetap seperti itu, terus ini kayak ada perubahan itu loh, jadi ekuivalen HF, kita sebut seperti itu. Dan HF-nya udah dihitung di sini 3,2 meter itu. Nah, HS-nya di sini adalah 60, kemudian kehilangan tenaga 32, sehingga ke tinggi tekanan efektif 63,2 meter. Nah, daya pompanya adalah dengan daya kuda dan efisiensinya 75%, berarti D sama dengan Q H gamma 75 efisiensi seperti ini kan, 0,3 dikalikan 63,2 dikalikan 1000 75 dikali 0,75%. Hasilnya adalah 337,1 horsepower, daya kuda kayak gitu. Oke, kita masuk pertanyaan tadi. Yang terakhir adalah kita membahas masalah debit masing-masing pipa bercabang. Jadi kita pengen tahu debit yang di pipa 2 dan di pipa 3 seperti apa. Jadi dari pertanyaan satu tadi telah dihitung panjang pipa ekuivalen kan, menggantikan pipa paralel 2 dan 3. Debit aliran yang melalui pipa ekuivalen itu tersebut 300 liter per detik. Sehingga kehilangan tenaga pada masing-masing pipa yang mempunyai hubungan paralel adalah sama seperti itu. Jadi yang kasus nomor 3 ini, kehilangan tenaganya adalah sama, HFE, HF2, HF3 kayak gini. Ini kehilangan tenaga ekuivalen ya, itu akan sama dengan HF2 sama dengan HF3. Kemudian kita mencari HF efektif, bukan efektif, ekuivalen. Kehilangan tenaga ekuivalen berarti kan 8 FE LE gravitasi P kuadrat DE pangkat 5 Q kuadrat. Rumusnya kan udah tahu ya, 8 0,02 1361,2 9,81 Pi kuadrat 0,6096
pangkat 5 0,3 kuadrat. Hasilnya untuk HF ekuivalen adalah 2,449 meter. Nah, untuk menghitung debit 2, itu kan berarti untuk HF2-nya itu sama dengan HF ekuivalen kan? Berarti rumus debit 2 itu rumusnya kan seperti ini, HF2 8 F2 L2 G P D kuadrat 5 Q2 kuadrat gini kan, sehingga hasilnya 8 0,02 600 9,81 P kuadrat 0,3048 pangkat 5 Q2 kuadrat, sehingga dengan nilai HF2 sebesar 2,4049, Q2 nya adalah 0,07988 meter kubik per detik. Nah, untuk debit 3 juga sama seperti itu. Jadi intinya adalah untuk debit 2 dan debit di pipa 2 dan pipa 3 itu kan paralel kan. Nah, dihitungnya itu sesuai dengan ekuivalen yang terjadi. Jadi untuk pipa 3 jadi sama, rumusnya seperti ini. Q3 itu bisa dihitung dengan F3 sama dengan 8F3 L3 G gravitasi P kuadrat D3 per 5 Q3 kuadrat. Hasilnya sama 2,4049 8 kali 0,02 dikali 600 9,81 Pi kuadrat 0,4572 pangkat 5 Q3 kuadrat, kayak gini. Sehingga untuk Q3 nya kita dapatkan 0,22012 meter kubik per detik, kayak gitu debitnya. Oke. Dalam pertanyaan 3 di atas, hitungan dilakukan berdasarkan pipa ekuivalen. Jadi yang tadi itu kita menghitungnya berdasarkan pipa ekuivalen ya. Nah, untuk menghitung debit aliran bisa juga menggunakan sistem pipa yang ada, kayak gitu. Jadi sebenarnya sampai sini kita udah selesai. Cuman ada cara lain sebenarnya. Cara lainnya akan saya tambahkan slide terlebih dahulu. Oke, jadi kita mencari kehilangan tenaga terlebih dahulu. Ini cara kedua ya, kehilangan tenaga. Sigma F itu kan HF1 plus HF2 atau HF1 plus HF3, kayak gini. Sehingga ketika kita menyamakan persamaan ini, itu sama dengan kalau disamain gitu kan, berarti kan HF2 sama dengan HF3, kayak gini. Oke, kita punya persamaan kehilangan tenaga 8 F2 L2 gravitasi P kuadrat D kuadrat per 5 Q2 kuadrat 8 F3 L3 gravitasi P kuadrat D3 pangkat 5 Q3 kuadrat, kayak gini. Oke, tinggal masukin angka-angkanya. 8 0,02 600 9,81 Pi kuadrat 0,3048 pangkat 5 Q2 kuadrat sama dengan 8 0,02 600 9,81 Pi kuadrat 0,4572 pangkat 5 Q3 kuadrat. Jadi hasilnya nanti adalah Q2 sama dengan 0,363 Q3. Hasilnya setelah dianalisis ya. Nah, untuk persamaan kontinuitas kan untuk pipa 1 itu akan sama dengan pipa 2, pipa 3 yang bercabang itu kan, sesuai hukumnya. 0,3 ini adalah 0,3. Q1 nya dari mana coba? Q1 0,3 karena udah diketahui tadi. Ini mana sih? Ini debit alirnya 300 liter per detik. Dijadiin meter kubik per detik maksudnya ini. 0,3
0,3, kemudian di sini adalah 0,363 Q3 plus Q3 gini kan, sehingga Q3-nya adalah 0,2201 meter kubik per detik, sehingga itu pipa 3. Pipa 2 nya adalah Q1 minus Q3 300 min, jadi ini hasilnya 220,1 liter per detik ya. Jadi 300 liter per detik dikurangi 220 liter per detik, hasilnya 79,9 liter per detik kayak gitu. Nah, yang terakhir daya pompanya. Daya pompa kita punya HF itu rumusnya 8F2L2 per gravitasi P kuadrat D kuadrat 5Q 2 kuadrat. Jadi ini tinggal dikalikan aja sebenarnya, udah kan 8 dikali 0,02 600 gravitasi 9,81 Pi kuadrat 0,3048 pangkat 5 Q2 nya tadi adalah 79,9 dijadiin meter kubik per detik 0,079 kuadrat, hasilnya 2,4049 meter kayak gitu kan. Kemudian HF ini HF2 ya, HF3 itu sama 8F3L3 gravitasi Pi kuadrat D 3 pangkat 5 Q3 kuadrat 8 0,02 450 9,81 Pi 0,6096 pangkat 5 0,3 kuadrat, hasilnya adalah 0,795 meter, sehingga sigma HF kehilangan tenaga kan HF2 plus HF3. Oh sorry, ini ternyata pipa 1 bukan pipa 3 ya, HF1. Maka tadi agak aneh kayak gini. Jadi HF1 plus HF2 ya, HF1 plus HF2 tinggal ditambah aja, hasilnya adalah 3,2 meter kayak gitu. Kemudian tinggi efektifnya, tinggi tekanan efektif tadi yang kita cari HS plus sigma HF itu kan 60 ditambah 3,2 63,2 meter, sehingga daya pompanya adalah Q/H gamma per 75 efisiensi 0,3 63,2 dikalikan 1000 75 dikali 0,75, hasilnya adalah 337,1 horsepower kayak gitu. Oke, kalau misalnya kita analisis yang tadi ya, kita kan tadi mencari horsepower juga, hasilnya kan tadi ini dengan ini cara yang cara dua ya, ini cara 2. Kita mencari yang tadi apa namanya, debit Q2 kan 0, hasilnya adalah 79,9 atau 0,079 meter kubik per detik, hasilnya harusnya sama sekian. Q3 hasilnya tadi adalah 0,2 atau 220, Q2 Q3 0,22 sekian, hasilnya sama. Kemudian kita mencari tadi apa ya namanya, tinggi tekanan efektif 63,2 meter, daya pompanya 337,1, harusnya sama. 337,1, tinggi tekanan efektif sama. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua yang masalah aliran mantap melalui sistem pipa dalam sambungan paralel. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.